Topik kali ini kita akan berbicara tentang time value of money, di mana di dalam time value of money kita akan belajar tentang konsep of future value, present value, annuity, perpetuity, dan amortized loan. Prinsip tentang time value analysis digunakan di banyak aplikasi, termasuk di dalam perencanaan dana pensiun, jadwal pembayaran pinjaman, dan keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Di peralatan baru, bahkan hampir di semua konsep dalam keuangan, tidak ada yang lebih penting daripada time value of money, atau yang disebut juga dengan discounted cash flow analysis atau DCF. Di dalam time value analysis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan timeline atau garis waktu. Hal tersebut adalah untuk membantu kita memvisualisasikan apa yang terjadi dalam masalah tertentu. Mari kita bersama-sama perhatikan diagram di depan kita saat ini, di mana present value itu mewakili nilai daripada saat ini, yaitu sebesar $100. Dan future value adalah nilai yang akan kita terima di waktu yang akan datang. Sedangkan angka interval dari 1, 2, dan 3 itu adalah periode waktu yang dapat berupa tahun atau bulan. Sekarang kita akan bersama-sama mempelajari tentang future values. Nilai uang hari ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jika kita memiliki uang sekarang, maka kita dapat menginvestasikannya, mendapatkan bunga, dan berakhir dengan $1 lebih banyak di masa yang akan datang. Proses untuk menghitung ke depan yang dimulai dari present value menuju kepada future value itu yang dinamakan dengan compounding. Mari kita melihat bersama-sama diagram di depan kita. Asumsikan bahwa kita memiliki $100 di dalam rekening bank kita yang akan memberikan 5% tingkat bunga setiap tahun. Berapa yang akan kita terima di akhir tahun ketiga? Dari contoh soal tersebut kita bisa melihat bahwa di akhir tahun ketiga kita akan menerima uang kita sebesar $115.76. Sehingga kita dapat melihat bahwa formula untuk future value adalah PV dikali 1 plus I pangkat N. Seperti yang kita lihat grafik di depan kita saat ini, grafik tersebut adalah grafik future value. Saat kita memperhatikan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa semakin lama periode waktu dan semakin besar tingkat bunga, maka nilai uang kita akan semakin lebih besar. Setelah kita mempelajari konsep tentang future value, sekarang kita akan mempelajari konsep tentang present value. Present value adalah nilai arus kas yang akan kita terima di masa yang akan datang untuk N tahun, di mana uang tersebut bila kita terima sekarang akan memiliki nilai yang sama dengan uang kita di masa yang akan datang. Menemukan nilai present value itu dinamakan discounting dan yang merupakan lawan daripada compounding. Mari kita perhatikan bersama-sama dua formula yang ada di depan kita saat ini. Yang pertama adalah compounding to find future values. Jadi itu adalah compounding untuk menemukan future value, di mana future value sama dengan present value dikalikan 1 tambah I pangkat N. Sedangkan formula yang kedua itu adalah discounting untuk menemukan present value, di mana rumus present value adalah future value di tahun ke N dibagi 1 plus I pangkat N. Saat kita mempelajari grafik dari present value, kita akan melihat perbedaan apabila kita bandingkan dengan grafik yang kita miliki di future value. Untuk present value, semakin panjang periode dan semakin besar tingkat bunga, maka nilai uang kita akan semakin lebih kecil. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena dalam konsep present value, nilai yang kita miliki adalah didiskontedkan. Sekarang kita akan belajar konsep tentang annuities atau anuitas. Anuitas adalah saat pembayaran tersebut bersifat tetap dan dibuat dengan interval waktu yang tetap. Sebagai contoh, $100 dibayarkan di akhir setiap tahun selama 3 tahun. Jika pembayaran tersebut muncul di akhir setiap periode, maka kita sebut dengan ordinary atau deferred annuity. Pembayaran atas hutang KPR, mobil, dan pinjaman mahasiswa biasanya dibuat di akhir periode dan dinamakan ordinary annuities. Jika pembayaran dilakukan di awal periode,
maka dinamakan annuity due. Pembayaran sewa properti, premi asuransi adalah contoh dari annuities due, dan secara umum dalam keuangan yang lebih banyak digunakan adalah ordinary annuities. Kita melihat formula yang ada di depan kita saat ini. Kita perhatikan ada perbedaan antara ordinary annuity dan annuity dues. Di mana pada saat kita perhatikan untuk ordinary, nilai $100 itu baru muncul di tahun pertama. Sedangkan untuk annuity dues, nilai $100 sudah muncul di tahun ke-0. Sehingga pada saat kita bicara untuk formula future value annuity due, itu ada tambahan pengalih atas bunga, 1 ditambah I. Sedangkan untuk present value, kita akan melihat bahwa present value annuity dues itu adalah present value annuity ordinary dikalikan 1 ditambah I. Kita mau melihat apa yang dimaksud dengan perpetuities. Semua obligasi yang menjanjikan pembayaran bunga untuk selamanya disebut perpetuitas atau perpetuity, di mana formula untuk perpetuity adalah payment dibagi interest. Demikian sesi tentang future value dan present value. Selanjutnya untuk amortisasi pinjaman akan kita bahas di sesi berikutnya.